Polres Jakarta Pusat ungkap penipuan. 2 residivis gasak korban modus tukar ATM, 120 juta lenyap, Jakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan, pagi hari ini kami akan menyampaikan rilis pengungkapan kasus penipuan sebagaimana diatur pasal 378, di mana dilakukan oleh beberapa orang yang saat ini sudah kita jadikan tersangka, 2 orang pelaku utama dan 1 orang penerima hasil kejahatan, di mana modus yang dilakukan yakni tersangka mengiming-imingi korban yang baru saja dikenal, mengajak untuk membeli handphone di Roxy dengan jumlah yang cukup banyak, di mana dari ketiga tersangka ini peran masing-masing yakni ILB alias Hendrik alias Rudi, kemudian AS alias Rizky mengaku sebagai orang Brunei, tunjukkan tempat penjualan handphone terbesar, menanyakan posisi letak Roxy ada di mana kepada korban yang baru saja ditemui di jalan. Kemudian pada saat sedang berbincang-bincang, datanglah tersangka yang bertugas untuk menerima hasil kejahatan ataupun transfer dari para pemain-pemain ataupun pelaku yang ada di wilayah. Dan AS merupakan residivis atas kasus yang sama. AS baru saja keluar 3 bulan yang lalu, kemudian ILB baru keluar 1 tahun yang lalu. Ketiganya dijerat pasal 378 ancaman hukuman 4 tahun penjara, di mana dari hasil pendalaman dan pengembangan kami masih ada 2 DPO lagi yang saat ini kami kejar, masih dalam jaringan kejahatan yang sama. Dan dari tangan pelaku kami menyita 3 buah kendaraan diduga hasil kejahatan. Yang pertama, kendaraan yang digunakan untuk menjemput korban, meyakinkan korban bahwa mereka adalah orang mampu ataupun pengusaha handphone. Kemudian 2 buah kendaraan lagi yang kita ambil di lokasi HA di Lampung, diduga hasil kejahatan yang dilakukan. Kita sebanyak 15 buah buku tabungan dari berbagai bank, kemudian 32 ATM berbagai bank. Ini yang disiapkan oleh para pelaku untuk ditukarkan kepada korban. Ya, jadi nanti dilihat korban ATM-nya atau banknya apa. Setelah diketahui isi saldonya dan juga dihafalkan oleh mereka PIN untuk membukanya, maka di tengah perjalanan mereka akan melakukan penukaran, ya, melakukan penukaran dengan ATM yang dimiliki oleh korban. Nah, yang mereka berencana. Di sanalah baru korban mengetahui bahwa dirinya tertipu pada saat korban mencoba untuk melakukan transaksi di ATM yang sudah ditukar tadi, maka diblokir dan tidak bisa digunakan, ya, karena sudah ditukar dengan berbagai ATM yang sudah dimiliki. Mengaku sebagai warga Brunei, ya, warga Brunei
yang mengaku bahwa dirinya hanya membawa uang tambahkan 15% untuk pengembaliannya. Kemudian ini ILB, ya, ILB yang membawa kendaraan untuk meyakinkan, ya, meyakinkan korban agar membantu pelaku, ya, salah satu bank. Setelah masuk ke ATM, ya, saya memperlihatkan saldo, ya. Sementara sambil memperlihatkan saldo, pelaku A menghafalkan PIN yang digunakan, ya, menghafal PIN yang digunakan. Kemudian saya tarik kembali, setelah yakin diajak, saya simpan. Nah, kemudian di perjalanan si Ahmad minta diperlihatkan. Coba gayanya gimana? Colokan, saya berikan. Ini ATM-nya Indonesia. Boleh nampak sejenak Cil? Oh, ini macam Indonesia Band. Kalau yang satu itu band apa? Boleh nampak lagi? Oh, saya perlihatkan lagi satu. Ini sudah satu tukar. Ini sudah satu tukar begini. Wah, saya kasih balik. Begini kan? Ini punya motor ini. Tukar begini belakang. Oh ini apa nama band juga? Serupa sama ini. Mirip sama ini. Oh tidak, pasti belum tidak. Kembali. Setelah tahu ATM yang digunakan oleh korban, misalnya salah satu bank, nah, maka dia sudah simpan seperti ini, ditempelkan di rokok, tempel seperti ini, dia pura-pura pegang rokok. Kemudian begitu diberikan, dilihat, oh ini banknya dengan logat yang barusan kita dengarkan. Setelah ini dibalik seperti ini. Nah, dibalik seperti ini, maka dikembalikan kepada. Nah, inilah ATM yang sudah disiapkan sekian banyak. Makanya para pelaku mempersiapkan cukup banyak ATM untuk melakukan penukaran. Sekali lagi bahwa ini adalah pembelajaran edukasi juga untuk masyarakat agar berhati-hati.